Jangan lupa tekan like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, orang tua dan juga siswa-siswi SD Santo Bapus 1 Kramat Jati yang saya kasihi. Pada pagi hari ini kita kembali berkumpul untuk merayakan ibadat Jumat pertama di bulan Maret ini. Ibadat setiap Jumat pertama ini sudah menjadi kebiasaan kita, dan ini termasuk salah satu pembinaan karakter dari segi kerohanian. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk bisa mengikuti ibadat ini dengan baik, dan yang paling penting adalah kita mampu bersikap sesuai dengan yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu Guru. Tutup mata, tundukkan kepala, lipat tangan, dan juga konsentrasi selama ibadah. Kalau kalian tidak konsentrasi dan urusan yang lain, itu artinya kalian itu belum menunjukkan karakter yang baik sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, pada pagi hari ini ibadah kita akan dipimpin oleh Pak Miko, wali kelas 3B ya Pak Miko ya. 3B. Kepada Pak Miko kami persilahkan untuk memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Baik, anak-anak sekalian serta rekan-rekan guru, kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu pembuka dari puji syukur nomor 483. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita.
sekarang dan selama-lamanya. Selamat pagi rekan-rekan guru serta anak-anak sekalian SD 1 Markus. Puji dan syukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita dapat berkumpul bersama. Walaupun anak-anak sekarang berada di rumah, tapi kita tetap semangat untuk bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan dalam ibadat Jumat pertama di awal bulan Maret ini. Semoga semua Bapak harapkan dalam keadaan sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Anak-anak sekalian serta rekan-rekan guru, sebelum kita memulai ibadat sabda kita pada hari ini, marilah kita merenungkan dosa-dosa kita, mohon ampun atas segala dosa kita, agar kita pantas dan layak untuk mengikuti ibadat Jumat pertama pada hari ini. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah dosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan lalai. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya membawa saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Tuhan senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah memanggil semua orang agar bertobat dan percaya kepada Injil. Bukakanlah pintu hati kami masing-masing, agar kami mampu mendekatkan diri dan memuji-Mu sepanjang waktu, dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita duduk dan mendengarkan bacaan. Yusuf dan saudara-saudaranya. Pembacaan dari kitab Kejadian. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya di Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba di Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke depan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya mereka di depan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bersepakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menangkapnya, dan kita
kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben pada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong dan tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatannya kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladang dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah nama Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada imam-imam, kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik anak-anak, selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya, walaupun semua di rumah. Nah, sebelum Bapak masuk ke dalam sebuah renungan, nah Bapak mau tanya nih, guru agamanya SD 1 Markus berarti Pak Gusti sama Pak Oris. Nah, oke, baik. Bapak mau tanya dulu, siapakah yang pernah mendengar kisah tentang Yusuf yang tadi dibacakan? Kisah tentang Yusuf, ada yang pernah mendengar kisah tentang Nabi Yusuf? Nah, pasti semua dengar ya, tadi gereja mengikuti bina iman anak, pasti sering mendengar kisah Nabi Yusuf. Nah, Bapak hanya mengulang kembali ya. Yusuf atau Nabi Yusuf adalah anak yang dikasihi oleh ayahnya. Ini gambarannya seperti anak-anak kalau diberikan permen, diberikan coklat, diberikan es krim dan sebagainya, semua permintaan anak-anak dikabulkan. Nah, itu tandanya berarti orang tua sayang kepada anak-anak. Begitu juga di sini. Ternyata ayahnya Yusuf sangat sayang sekali, luar biasa kepada Yusuf. Nah, karena saudara-saudaranya ini, karena sikap ayahnya itu, akhirnya ya sudah, saudara-saudaranya ya irilah kemudian kepada Yusuf. Lalu dia dimasukkan ke dalam sumur. Pernah lihat sumur nggak? Itu lingkaran, gelap, ya kan? Terus ya pokoknya seram di situ, banyak yang jorok-jorok ya kan. Nah, ternyata Yusuf dimasukkan ke dalam sumur itu, dan rencana kakaknya itu adalah ingin menjual Yusuf karena iri tadi. Nah, Ruben dan kakak-kakaknya Yusuf yang lain karena tadi iri hati, ingat ya, iri hati, akhirnya menjual Yusuf setelah membuangnya ke dalam sumur. Tadi kan sudah dikatakan dalam cerita tadi.
dibuang ke dalam sumur, kemudian dijual oleh saudara-saudaranya. Kemudian Yusuf jadi sedih deh, ya kan? Dan takut sendirian di dalam sumur. Bayangkan di dalam sumur ya, anak-anak di dalam sebuah kamar yang dimatikan lampunya saja pasti takut. Apalagi Yusuf di dalam sumur yang gelap, tidak ada suara hening, dia hanya lihat kegelapan, ya pasti takut. Bapak aja takut, serem. Nah, kemudian hatinya sedih. Setelah dijual, kemudian harinya juga menderita. Setelah dia dijual, Yusuf menderita dan menjadi budak seseorang. Tetapi karena kemurahan Allah, Yusuf akhirnya menjadi orang penting di negara Mesir. Nah, ini perlu pengetahuan khususnya. Anak-anak perlu menggali lagi kisah tentang Nabi Yusuf. Kenapa Yusuf menjadi orang penting di negara Mesir? Dia menjadi terkenal, memiliki jabatan, kemudian penuh berkat karena dia disertai oleh Allah, dan juga ini yang paling penting karena dia dapat berkat, dapat jabatan, dapat segalanya. Ini yang paling penting nilainya. Dia tidak iri hati, dia tidak congkak. Nah, ia tetap rendah hati, sabar, dia tidak dendam kepada kakak-kakaknya yang sudah menjual dia. Bahkan Yusuf ini paling hebat. Bahkan Yusuf menolong kakaknya ketika mereka dilanda bencana kelaparan, miskin, tidak ada makanan, ya, tidak ada uang buat jajan seperti itu. Nah, anak-anak sekalian, bertepatan di masa prapaskah ini, nah kita dipanggil, kita diajak oleh Tuhan untuk apa? Untuk giat bersabar dan memiliki hati pengampunan, hati yang memaafkan dan dermawan seperti Lazarus. Sebaliknya, sikap iri hati yang tadi ditampilkan oleh tokoh kakak-kakaknya Yusuf, menyakiti dan kasar, harus kita jauhkan dari sikap kita. Bisa nggak anak-anak? Nah, sekarang Bapak kasih challenge nih, Bapak kasih tantangan. Bisa nggak anak-anak untuk selama prapaskah ini sebisa mungkin menjauhi sikap iri hati yang punya adik nih ya. Misalkan kalau jatah adik lebih banyak dibandingkan jatah kakaknya, makanan atau apa ya kan? Coba tahan sikap iri hati atau menyakiti, bersikap kasar, ngomong kotor. Coba kurangi, kalau bisa di stop seperti itu ya. Nah, Bapak yakin kalian pasti bisa ya. Nah, ini bagus nih pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan buat kalian sebagai bahan apa ya? Sebagai bahan renungan di masa prapaskah ini. Ada 5. 1. Apakah perbuatan dari kakak-kakaknya Yusuf itu patut diikuti oleh anak-anak? Coba. Gak usah langsung jawab, dijawab dalam hati saja. Yang kedua, apakah kita anak-anak jahat atau anak-anak Allah? Coba, anak-anak jahat atau anak-anak Allah ya? Atau setengah, kadang-kadang anak Allah ya, setengah lagi anak-anak jahat. Dijawab dalam hati masing-masing. Yang ketiga, ayo sebutkan sikap apa yang harus kita lakukan untuk kakak, adik, teman-teman kita yang ada di rumah. Ya, tentukan sikapnya. Semoga di masa prapaskah ini anak-anak semakin menahan diri, semakin mampu untuk mendekatkan diri dengan cara apa? Dengan cara menjauhkan sikap iri hati, dengki, dan keserakahan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Anak-anak, sekarang mari kita bangkit berdiri untuk memohon doa kepada Tuhan. Harapan kita agar di masa prapaskah ini segala niat kita untuk menahan godaan-godaan jahat, nafsu-nafsu yang tidak baik, agar berjalan dengan baik sesuai dengan rencana Tuhan. Yesus telah berada di tengah-tengah kita. Dialah Tuhan yang menyayangi dan mencintai umatnya dalam kondisi apapun. Maka marilah kita panjatkan doa kepada-Nya. Untuk sekolah SD Santo Markus, ya Bapa, kami mohon supaya Engkau mencurahkan rahmat agar sekolah kami yang tercinta ini menjadi sekolah yang melahirkan anak-anak yang cerdas dan bijaksana.
Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk Bapa serta Ibu guru yang mendidik kita. Ya Bapa, sertailah mereka, berilah kesehatan dan anugerah-Mu agar mereka dapat membimbing kami, anak-anak didiknya dengan baik, sehingga kami menjadi generasi penerus bangsa yang maju. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk orang tua kita masing-masing. Ya Bapa, lindungilah dan naungilah kedua orang tua kami, supaya mereka dapat mengerjakan kewajibannya untuk mencari nafkah yang akan kami gunakan sebaik-baiknya di dalam masa pendidikan kami saat ini. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk murid-murid yang bersekolah di SD Santo Markus. Ya Bapa, curahkanlah rahmat Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami masing-masing, supaya kami dapat melampaui segala ujian-ujian yang akan kami hadapi, terlebih khusus dalam menahan godaan melawan keinginan yang tidak baik di masa Prapaskah ini. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk kepentingan diri kita masing-masing kita sampaikan di dalam hati kita. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. rekan-rekan guru serta anak-anak sekalian, marilah kita satukan doa-doa kita, harapan kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berterima kasih atas rahmat dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan sepanjang ibadat Jumat pertama di awal bulan Maret ini. Semoga bacaan kitab suci dan renungan yang telah dibacakan dapat menjadi pedoman hidup kami masing-masing, khususnya di masa Prapaskah ini, dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan beserta kita, Sekarang dan selama-lamanya. semoga Tuhan memberkati kita di dalam perjalanan hidup kita, terlebih khusus di masa Prapaskah ini, agar semua berjalan dengan baik, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini, anak-anak serta rekan-rekan guru sekalian, ibadat Jumat pertama kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.